Shalom, selamat bertemu kembali meskipun melalui online. Kita bersyukur di tengah-tengah pandemi masih ada kesempatan buat kita ambil bagian dalam perjamuan dalam kebaktian ini. Mari kita berdoa, menyerahkan semua acara ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Di tengah-tengah pandemi, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti kebaktian perjamuan kudus. Biarlah Tuhan juga yang beracara, Tuhan yang hadir dimanapun kami berada. Tuhan beracara, Tuhan sendiri juga yang mengarahkan, sehingga kami semua boleh lebih menghayati, lebih menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan Tuhan juga yang mengarahkan kami dengan firman Tuhan, sehingga kami semua boleh diberkati, diteguhkan, disegarkan, ditegapkan, dan siap untuk menghadapi segala tantangan dan segala masalah. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Kami bersyukur Tuhan ada di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan juga yang merendahkan hati kami, menyederhanakan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami membuka kebaktian ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah virtual. Dan hari ini saya percaya ada sumber sukacita yang ada di dalam hati Bapak Ibu dan Saudara. Dan ada di dalam hati kita semua, dan itu terpancar lewat wajah dan senyuman Bapak Ibu sekalian. Mari dengan penuh rasa syukur kita naikkan sebuah pujian yang kita udah sama-sama kenal. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari sama-sama. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama sorakan, sorakan haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari yang bersuka cita, sama-sama kita bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Angkat tanganmu, katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Oh Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan bahwa ketika kami ada di tengah-tengah krisis, kami ada di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, tapi kami percaya ada satu nama yang menjadi sumber damai sejahtera, tempat kami boleh bernaung dan merasakan sukacita.
Terima kasih Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu
Shalom. Kita sekarang mau mendengar firman Tuhan sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Tuhan adalah sumber segala pertolongan buat kami semua. Tuhan adalah Tuhan perjamuan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang mengarahkan kami dengan firman Tuhan. Tuhan rendahkan hati kami dan sederhanakan iman kami, supaya setiap firman boleh menjadi kekuatan buat kami semua. Tuhan memberkati, Tuhan melengkapi, mengurapi semua yang bertugas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya duduk saja. Kita akan mendengar firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita dan kita baca satu ayat untuk mengarahkan renungan kita. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Satu ayat singkat tetapi membawa makna yang luar biasa untuk kita semua. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Lagi sekali, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Di dalam bahasa Inggris dikatakan, the kingdom of God is not just talking, it is living by the power of God. The kingdom of God is not just talking, but living by the power of God. Saudara-saudara, saya sengaja mengajak kepada kita untuk merenungkan mengenai masalah ini. Bagaimana kita menghayati dan menikmati semua yang kita katakan dalam nyanyian kita, dalam kata-kata kita, dalam doa kita, dalam nyanyian kita, dalam penyembahan kita, baik penyembahan dengan akal budi maupun penyembahan dalam roh. Ada banyak orang yang menyanyi, memuji Tuhan dengan bermacam-macam pujian yang bagus sekali. Tetapi ternyata mereka tidak menghayati dan tidak menikmati. Ada satu nyanyian, salah satu nyanyian yang luar biasa sekali. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saya tidak menyanyi tapi saya akan baca saja. Karena kalau saya menyanyi, pemain organ mengatakan gak ada kuncinya katanya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa aku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan ku rasakan, kekudusanmu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Jadi saudara, ada banyak orang yang menyanyi, yang memuji Tuhan dengan kata-kata yang indah, baik dalam roh maupun dalam akal budinya. Tetapi mereka tidak menghayati dan tidak menikmati apa yang mereka nyanyikan atau apa yang mereka doakan. Itulah sebabnya saya mengundang kita untuk merenungkan, supaya kalau kita menyanyi, kalau kita memuji Tuhan, kalau kita berdoa, supaya kita benar-benar menghayati dan menikmati apa yang kita katakan dalam doa kita dan dalam pujian kita. Ada orang yang non-Kristen, pada waktu dia mulai mengenal dunia Kristen, pada waktu dia mendengar pujian-pujian dari orang Kristen, pada waktu dia membaca firman Tuhan dari buku suci orang Kristen, ada dua kesan. Kesan yang pertama, dia mengatakan,
kalau apa yang dikatakan, kalau apa yang saya dengar dan apa yang saya baca di dalam Alkitab, seharusnya orang Kristen menjadi orang yang paling berbahagia, oleh orang yang paling berbahagia, karena mereka punya Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu super, begitu dahsyat. Seharusnya orang Kristen menjadi orang yang berbahagia sekali. Itulah sebabnya full gospel, orang-orang full gospel suka mengatakan mereka adalah orang-orang yang paling berbahagia di dalam dunia. Sebenarnya semua orang Kristen seharusnya menjadi orang Kristen yang berbahagia, yang penuh dengan syukur, penuh dengan sukacita. Itu kesan yang pertama. Kesan yang kedua, yang negatif, yaitu mereka akan mengatakan orang Kristen ini bodoh sekali, karena mereka percaya kepada Tuhan yang mati, tidak suka untuk membetulkan, karena mereka percaya kepada salib Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan mereka disalib dan lain-lain. Jadi ada dua kesan, yang positif maupun yang negatif. Karena karena mereka melihat ada banyak orang Kristen yang menyanyi begitu bagus, doa begitu bagus, Alkitabnya penuh dengan firman Tuhan yang begitu bagus, tetapi mereka tidak menghayati dan tidak menikmatinya. Itulah sebabnya dia mengatakan seharusnya mereka menghayati dan mereka bersyukur dan bersukacita. Tetapi saya tidak melihat hal itu. Tetapi saudara, Tuhan ingin sekali supaya kita semua sebagai orang Kristen, sebagai orang beriman, orang yang percaya, seharusnya kita punya seharusnya iman Kristiani itu merupakan iman yang dahsyat sekali. Kita akan merenungkan beberapa hal yang merupakan iman Kristiani yang dahsyat sekali. Ada satu hamba Tuhan menulis satu buku, dikasih judul Experience God, mengalami Tuhan. Saya waktu melihat judulnya, saya mengatakan ini bagus sekali, karena ada banyak orang Kristen yang tahu Tuhan, yang kenal Tuhan, tapi tidak experience God, tetapi tidak mengalami, tidak menghayati, tidak menikmati, sehingga mereka tidak berbahagia. Tetapi kita bersyukur Tuhan selalu membina kita, selalu mengarahkan kita supaya jangan ada orang yang namanya Kristen tetapi tidak berbahagia, tidak penuh dengan damai sejahtera Kristus, sukacita Kristus. Coba kita renungkan beberapa hal yang merupakan iman Kristiani yang dahsyat sekali. Orang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Immanuel. Itu satu iman yang dahsyat sekali. Ada satu orang yang non Kristen dalam pergumulan dia, dalam masalah-masalah yang dihadapi, dia mengatakan, kenapa ya Tuhan saya kok jauh sekali? Saya melihat dia begitu jauh sekali. Saya merindukan supaya dia begitu dekat. Sampai waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bersyukur. Ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu dekat. Jadi orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang begitu dekat, yang beserta dengan kita, itu satu hal yang dahsyat sekali. Dia tidak perlu cari Tuhan ke gunung-gunung, ke tempat-tempat yang jauh. Dimanapun dia berada, dia bisa berseru kepada nama Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, serta segala isinya, sudah datang begitu dekat dengan kita, yaitu Yesus, yang adalah Immanuel, yang adalah Tuhan yang beserta dengan kita. Kita bersyukur Roh Kudus adalah Roh Allah, adalah Roh Kristus, begitu dekat sekali dengan kita. Alkitab mengatakan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita.
Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, menampakkan diri kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Jadi saudara, orang yang percaya bahwa Yesus adalah Immanuel, orang Kristen yang sebenarnya ini, itu adalah iman yang dasar sekali. Karena dia begitu menikmati Yesus, begitu dekat sekali. Bahkan nama Yesus menjadi nama yang begitu indah, begitu agung, begitu mulia. Dia bersyukur dia punya Tuhan yang punya nama di atas segala nama. Dan kita bersyukur dimanapun kita berada, kita bisa berseru kepada nama Tuhan. Alkitab mengatakan dengan sederhana, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu akan mendapat shalom, itu akan mendapat keselamatan. So firman Tuhan berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada kita di mana kita bisa mendapat keselamatan selain nama Yesus. Jadi orang Kristen yang percaya bahwa nama Yesus adalah nama di atas segala nama, nama yang membawa keselamatan, nama yang membawa shalom, yang membuat orang mendapat hidup yang kekal, yang membuat orang dosanya diampuni. Itu satu iman yang dasar sekali. Bahkan nama Yesus adalah nama yang membawa kemenangan. Dengan nama ini kita bisa menghadapi segala tantangan dari kuasa kegelapan. Kita tinggal dalam dunia yang dikuasai oleh begitu banyak pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat di udara. Tapi orang yang percaya pada Tuhan Yesus berani menghadapi segalanya. Karena firman Tuhan berkata, dengan namaku, dengan nama Yesus, kamu akan membuang setan, mengusir setan, menghardik setan. Jadi kita bersyukur nama ini membawa kemenangan atas segala kuasa kegelapan yang begitu mengganggu kita. Iblis bekerja dengan begitu banyak strategi, tipu daya muslihatnya. Tetapi orang yang percaya bahwa dia punya Yesus, dia punya nama, yang punya nama di atas segala nama, dia akan menghadapinya, dia akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Dengan nama ini juga pintu surga bisa terbuka untuk doa kita. Alkitab mengatakan dengan sederhana, siapa yang berdoa dalam nama Yesus, artinya siapa yang berdoa dengan percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, doanya akan didengar, pintu surga akan terbuka. Jadi saudara, kita bersyukur kita punya Tuhan yang adalah Immanuel, dan namanya adalah nama di atas segala nama. Nama yang membawa keselamatan, membawa kemenangan, membuka pintu surga, sehingga kita menjadi orang Kristen yang berbahagia sekali. Kita bersyukur bukan saja kita punya Tuhan yang adalah Immanuel, yang punya nama di atas segala nama, tetapi kita bersyukur bahwa firman Tuhan berikan kepada kita begitu banyak janji-janji, begitu banyak janji-janji yang Tuhan berikan kepada kita, yang menjadi dasar daripada pengharapan kita. Saya tadi telah katakan, pada waktu seorang non-Kristen untuk pertama kalinya dia mengenal Alkitab, membaca firman Tuhan, dia akan kaget sekali. Karena seharusnya kalau betul Alkitab ini mengatakan bahwa Tuhan kita begitu super, begitu dahsyat, maka orang yang percaya itu akan menjadi orang yang berbahagia sekali. Ya saudara-saudara, kita bersyukur dalam Alkitab ada begitu banyak janji-janji, begitu banyak firman Tuhan yang memberi pengharapan, penghiburan, yang memberi kekuatan kepada kita. Ada begitu banyak firman Tuhan yang mengajak kepada kita untuk membawa segala kekhawatiran kita, kesusahan kita, masalah kita, ya segala apapun juga kita boleh bawa kepada Tuhan dalam doa. Dan kita bersyukur ini semua janji Tuhan. Jadi kalau orang yang percaya
bahwa firman Tuhan itu ya dan amin dengan iman yang sederhana, itu dahsyat sekali. Karena dia begitu penuh pengharapan. Dia punya dasar untuk berharap pada Tuhan. Iman dikatakan adalah dasar daripada pengharapan kita, adalah bukti daripada yang kita tidak lihat. Jadi orang yang percaya firman Tuhan itu ya dan amin, dia punya dasar untuk pengharapan, dasar untuk bersyukur, dasar untuk bersukacita akan Tuhan, dasar untuk berdoa. Ya, kita telah mendengar pada waktu yang lalu firman Tuhan yang berkata bahwa ada banyak orang yang seperti Pemazmur 91 itu menyatakan deklarasi iman dari orang yang hidup dalam Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang hatinya melekat kepada dia, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, aku akan menjawab doanya, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan mengenyangkan dia dengan panjang umur, dengan umur yang cukup. Aku akan memperlihatkan keselamatan daripadaku kepada dia. Jadi karena Tuhan sudah berkata, karena Tuhan sudah berjanji, karena Tuhan sudah menyatakan dalam firman Tuhan, maka kita membuat deklarasi bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku, Tuhan adalah kubu pertahananku, Tuhan adalah Allahku yang kupercayai, Allahku, Tuhan adalah Tuhan yang maha tinggi, Tuhan adalah Tuhan yang melepaskan aku dari jerat, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan adalah Tuhan yang membuat aku tidak takut siang atau malam. Tuhan akan menghukum segala musuh. Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya melindungi dari malapetaka dan tula. Tuhan akan memberi kemenangan atas segala singa dan tedung, ular naga dan lain-lain. Jadi kalau kita berkata-kata, kita akan berkata-kata karena Tuhan sudah berkata, karena Tuhan sudah berfirman, karena Tuhan sudah berjanji, maka aku katakan, maka aku akan membuat deklarasi. Jadi kesaksian kita, kata-kata kita adalah sesuai dengan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita percaya dari firman Tuhan. Jadi saudara-saudara kita bersyukur, iman yang percaya kepada firman Tuhan itu ya dan amin, itu membuat orang begitu kuat, begitu bersyukur, begitu bersukacita dalam pengharapan. Dia punya dasar. Bahkan saudara-saudara, ada banyak orang percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha besar, maha hebat. Itu semua tidak ada orang yang meragukan. Tapi kalau datang kepada pertanyaan apakah Tuhan mau menolong kita, itu menjadi masalah. Tetapi dengan firman Tuhan, kita bisa mengetahui apa yang Tuhan mau. Bukan saja apa yang Tuhan mampu. Tuhan mampu untuk berbuat segala perkara. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Tapi kalau Tuhan mau, baru bisa terjadi pertolongan. Dan orang yang membaca firman Tuhan, yang percaya dengan iman yang sederhana, itu dahsyat sekali. Karena dia bisa mengetahui apa yang Tuhan mampu dan apa yang Tuhan mau. Seorang kusta dalam yang sudah parah sekali, waktu bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berseru kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Dan Tuhan berkata, aku mau. Bangun, sembuhlah kamu, tahirlah kamu. Jadi saudara, iman yang percaya kepada firman Tuhan sampai bisa meyakini Tuhan mampu dan Tuhan mau, itu dahsyat sekali. Jadi kita bersyukur kita punya Tuhan yang memberi kita dasar untuk pengharapan. Dengan firman Tuhan kita bisa percaya dan kita bersyukur, itu satu iman yang dahsyat sekali. Saya baca dari firman Tuhan, Tuhan bukan saja dekat dengan kita. Alkitab berkata, Pemazmur
begitu bersyukur, begitu bersukacita bahwa Tuhan ada di samping dia, ada di muka dia, ada di belakang dia. Ya, Tuhan menyertai, Tuhan mengelilingi kita. Orang yang percaya akan hal ini, itu membuat dia bisa tidur dengan nyenyak. Dia bisa tenang, bisa bersyukur, bisa bersukacita. Karena iman yang semacam ini membuat dia begitu tenang. Karena dia punya Tuhan yang begitu dekat, begitu mengelilingi dia, begitu menyertai, begitu siap untuk meneguhkan setiap firman. Saudara-saudara, kita percaya firman Tuhan, kita bersaksi firman Tuhan, kita memberitakan firman Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menyertai, tidak meneguhkan, maka sia-sialah segala pemberitaan kita. Tapi kita bersyukur, kita punya Tuhan yang begitu dekat, yang begitu menyertai, yang begitu mengelilingi kita, ada di samping kita, di depan kita, di belakang kita, dan siap untuk meneguhkan setiap firman yang kita percaya dan kita beritakan. Bahkan Alkitab berkata bahwa Tuhan bukan saja begitu dekat dengan kita, mengelilingi kita, tetapi Alkitab berkata Tuhan juga memeluk kita. Kenapa saya katakan demikian? Karena ada dua ayat yang berkesan kepada saya yang mengatakan demikian. Pemazmur 73 itu bersaksi. Pemazmur 73 bersaksi. Dia melihat ada orang yang tidak percaya, tetapi kelihatannya begitu lebih senang, lebih lancar, lebih mulus, lebih kaya, lebih sehat. Tetapi dia sebagai orang yang percaya, kok sakit, bahkan sakit-sakitan, sehingga dia mengatakan, apakah sia-sia saya beribadah kepada Tuhan? Tetapi kita bersyukur, dia tidak mundur dari Tuhan, dia tetap berharap pada Tuhan, tetap memandang kepada Tuhan, dan dia berkata, aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Kalau kita melihat juga dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, ada kata-kata penghiburan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Kalau dua ayat ini kita gabung, Tuhan yang begitu berkuasa, begitu mengasihi kita, memegang tangan kanan kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan, lalu berjalan bersama-sama kita. Saya seringkali telah memperagakan bahwa kalau Tuhan dengan tangan kanannya memegang tangan kanan kita, berjalan bersama-sama, itu artinya Tuhan memeluk kita, lalu berjalan bersama-sama. Jadi orang yang percaya kepada firman Tuhan ya semacam ini, itu satu iman yang dasar sekali, karena dia percaya bahwa Tuhan memegang tangan kanannya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Saya kira ini juga yang memberi inspirasi kepada penulis nyanyian, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu dengan Yesus kekasih jiwaku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, dan seterusnya. Jadi saudara, kita bersyukur, iman yang percaya kepada firman Tuhan itu membuat kita bersyukur. Kita punya Tuhan yang begitu dekat, mengelilingi kita, menyertai kita, memeluk kita, membuat
kita begitu dekat dengan Tuhan, begitu intim, begitu akrab. Bahkan firman Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-murid, aku tidak lagi memanggil kamu sebagai hamba, tapi sebagai sahabat. Sebagai sahabat, kita banyak ngobrol, kita banyak berbicara. Iman yang percaya bahwa Tuhan begitu dekat, iman yang percaya bahwa Tuhan begitu intim, begitu akrab, begitu bersahabat dengan kita, sehingga bisa ngobrol seperti Musa, ngobrol seperti Abraham. Ini iman yang dasar sekali. Jadi sebenarnya kalau kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang begitu dekat di dalam kita, mengelilingi kita, memeluk kita, berjalan bersama-sama dengan kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Dan itu juga saya buat setiap hari. Setiap hari, dimanapun saya berada, apapun juga yang sedang saya kerjakan, apakah sedang makan kah, sedang tidur kah, sedang berjalan kah, dimanapun kita berada, kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Kita bisa sampaikan apa yang merupakan isi hati kita kepada Tuhan, membuat kita bersyukur. Kita boleh punya Tuhan yang begitu dengar, bisa ngobrol dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara, Musa, Abraham begitu dekat dengan Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan. Ini iman yang semacam ini, iman yang dasar sekali. Sayang sekali banyak orang tidak menikmati, tidak menghayati akan hal ini. Tapi kalau kita bisa ngobrol dengan Tuhan setiap saat, maka kita akan tenang, kita akan punya pengharapan, kita akan punya kekuatan, kita akan punya yang membantu kita menghadapi segala tantangan, membuat hati kita tetap tenang dalam segala keadaan. Iman yang membuat seseorang bisa mempunyai visi surgawi. Ini iman yang dasar sekali. Bisa melihat siapa dia yang sebenarnya, tidak sombong, karena kalau kita melihat siapa kita yang sebenarnya, itu kita mengetahui bahwa kita adalah orang berdosa, berbuat dosa, menderitakan dosa, tidak bisa menyelamatkan diri sendiri, membuat kita tetap rendah hati. Tetapi kalau orang melupa diri, tidak punya visi diri yang jelas, dia akan sombong. Iman yang membuat orang mempunyai visi surgawi, itu bisa mempunyai visi iman. Dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia berharap, siapa yang menjadi pengharapan dia. Dia tahu siapa yang menjadi musuh dia, sehingga dia tidak sembarang ambil tindakan kepada manusia atau sesama manusia. Iman yang membuat seseorang punya visi surgawi, itu akan membuat dia tahu di mana dia harus melayani kepada Tuhan. Jadi dia bersyukur kalau dia masih hidup, dia masih ada kesempatan untuk melayani Tuhan. Bahkan iman yang membuat seorang yang punya visi surgawi, itu membuat dia dalam satu persekutuan berjuang, bergumul bersama-sama mewujudkan gereja idaman Kristus. Gereja di mana ada persekutuan yang hidup dan nyata, pembinaan yang cukup dan merata, penyembahan yang benar, wajar, indah, meriah, dan penuh kuasa Roh Kudus, dan iman yang membuat dia bisa melihat satu gereja yang dia berjuang untuk wujudkan, yang teratur dengan manajemen yang baik, yang menginjil ke dalam dan keluar. Jadi iman yang membuat seseorang mempunyai visi surgawi yang jelas, itu dasar sekali, membuat dia hidup berarti, tidak sia-sia. Dia kalau masih hidup, dia tahu Tuhan masih mau pakai dia. Bahkan yang terakhir, saudara, ada satu ayat yang cukup terkenal dalam Yohanes 14 ayat yang ke-20. Itu mengatakan dalam bahasa hari-hari, sesudah aku bangkit dari antara orang mati, kamu akan mengetahui aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu.
Jadi kita bersyukur orang Kristen adalah orang yang percaya bahwa Yesus adalah Immanuel. Yang kedua, yang percaya bahwa kita ada di dalam Yesus, dalam kematiannya, dalam penyalipannya, penguburannya, kebangkitannya, kenaikannya, kita ada di dalam Dia. Dan yang ketiga, orang Kristen yang percaya bahwa Yesus ada dalam dia. Ini membuat satu hal yang luar biasa sekali. Jadi dengan pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah, darahnya membuat kita mendapat keampunan dosa. Tetapi salib Yesus, dengan melihat kita tersalib beserta dengan Kristus, kita boleh menikmati kelepasan dosa. Jadi dengan darah Yesus kita mendapat keampunan dosa. Dengan salib Yesus kita mendapat keampunan dosa, kelepasan dosa. Dan juga saudara, kita bersyukur orang yang percaya semacam ini, dahsyat sekali Tuhan tinggal dalam dia, di dalam rohnya yang kudus. Alkitab berkata dengan sederhana, Roh Kudus adalah roh Allah, adalah roh Yesus. Jadi kita bersyukur setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, dia mempunyai Yesus yang hidup, yang tinggal di dalam dia. Kita masih ingat ada satu orang yang begitu rohani sekali dalam segala kata-kata dia. Dia tidak luput untuk menyebut nama Tuhan, menyebut haleluya, menyebut puji Tuhan dan lain-lain. Sehingga satu waktu ada orang yang menguji dia dengan satu pertanyaan. Menurut kamu, tamu yang paling terhormat yang pernah datang ke rumah kamu siapa? Dia mengatakan dengan tegas, dengan segera, Raja Inggris. Jadi bukan Tuhan. Tuhan bukan tamu. Tuhan tinggal di sini. Jadi kita bersyukur kita boleh mempunyai pengalaman Tuhan begitu dekat, kita tersalib beserta dengan dia, bangkit beserta dengan dia, tapi juga kita bersyukur Tuhan tinggal dalam kita. Ini membuat saya katakan iman semacam ini, iman yang dahsyat sekali. Jadi orang-orang yang Kristen yang punya iman beberapa yang saya telah sebut saja, itu seharusnya membuat dia begitu bersyukur, dia begitu bersukacita. Tapi kenapa tidak? Ini yang menjadi pertanyaan. Karena mungkin ada banyak orang cuma tahu saja, tetapi tidak menikmati, tidak menghayati. Jadi sesudah kita merenungkan beberapa iman Kristiani yang dahsyat, kita perlu pertanyakan kepada diri kita masing-masing, apakah kita sudah sedang menghayati dan menikmati iman Kristiani semacam ini? Orang Kristen seharusnya menjadi orang-orang yang paling berbahagia. Bukan saja orang full gospel, tapi semua orang Kristen adalah orang-orang yang paling berbahagia. Seharusnya semua orang Kristen adalah orang-orang yang paling berbahagia dalam dunia penuh air mata, yang penuh musuh, penuh tantangan, penuh masalah. Itulah sebabnya saudara, baik sekali seorang hamba Tuhan telah membuat definisi daripada penyembahan. Jadi orang yang menyembah Tuhan adalah orang yang sensing and responding to the presence of God. Jadi kalau kita menyebut kita adalah orang yang menyembah Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Yesus, maka kita adalah orang-orang yang sensing and responding to the presence of God. Orang-orang yang menanggapi, orang-orang yang menikmati hadirat Tuhan. Jadi orang yang menikmati, menghayati dan menanggapi hadirat Tuhan, itulah orang Kristen yang sebenarnya. Jadi kita bersyukur dengan iman yang dahsyat ini, kita mau menghadapi segala tantangan dan segala masalah. Kita mau siap untuk menghadapi segala ancaman. Kita mau siap untuk menghadapi segala
masalah-masalah dalam dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Kami telah mendengar firman Tuhan, beberapa iman Kristiani yang dahsyat. Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami tahu, tapi seringkali kami tidak menghayati, tidak menikmati. Kami merindukan supaya setiap kebenaran firman Tuhan kami boleh menghayati, kami boleh menikmati, dan kami mau menikmati dan kami mau menghayati segala kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pada hari ini. Tuhan teguhkan, Tuhan benarkan, Tuhan sempurnakan, supaya kami semua menjadi orang-orang yang paling berbahagia, yang berbahagia, penuh syukur, penuh sukacita, menghadapi segala tantangan dalam dunia ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat, dimanapun mereka berada, di masa pandemi sekarang ini. Biarlah Tuhan juga yang tahu segala pergumulan kami semua, segala kekurangan, segala kebutuhan, segala masalah, bahkan segala kesakitan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Ada masalah dalam rumah tangga, keluarga, usaha, dan pekerjaan, Tuhan juga pimpin keluar dari satu kemenangan. Bahkan mereka yang masih menderita karena bencana alam, kecelakaan, kejahatan, kerusuhan, musibah dan malapetaka, Tuhan juga memberkati. Mereka yang baru saja melahirkan, yang lagi menunggu kelahiran, yang belum dikaruniakan anak, yang belum mendapat jodoh, pekerjaan, rumah, sekolah, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami yang sedang menghadapi bermacam-macam virus, bermacam-macam tantangan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, keuangan, hukum dan keamanan. Biar Tuhan juga ampuni dan Tuhan memberkati, beri kebijaksanaan, keberanian, ketegasan, sehingga Indonesia boleh keluar dari segala krisis, tetap bersatu, aman, sejahtera, tetap ada kebebasan untuk berbakti dan melayani Tuhan. Tuhan yang tahu bagaimana segala perkara yang boleh jadi. Permuliakan nama Tuhan yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dia sungguh indah, Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Sekarang kita akan ambil bagian dalam perjamuan. Kita mau berdoa sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan.
dan masing-masing siap dengan roti atau yang sejenisnya, anggur atau yang sejenisnya. Kalau tidak ada anggur di rumah, air teh juga boleh, air putih juga boleh, apa saja yang ada di rumah. Kita siap untuk ambil bagian dalam perjamuan. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga, kami telah mendengar firman Tuhan dan kami sekarang siap untuk ambil bagian dalam perjamuan. Biarlah Tuhan sendiri juga yang memberkati roti dan atau yang sejenisnya, anggur atau yang sejenisnya, apapun juga yang kami punya, dimanapun kami berada, supaya kami boleh makan dan minum roti dan anggur perjamuan secara bersama-sama, dan kami semua boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan sesama, dan Tuhan memberkati kami dengan apa yang kami butuhkan. Permuliakan nama Tuhan yang besar dalam perjamuan dengan segala kesederhanaan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua telah siap? Kita telah mendengar firman Tuhan dan untuk kesekian kalinya kita ambil bagian dalam perjamuan. Apakah saudara-saudara bisa lebih bersyukur dan lebih bersukacita, lebih mengimani anggur yang telah yang kita punya di rumah, di tempat kita masing-masing, atau yang sejenisnya, adalah tanda persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dan juga roti yang telah kita persiapkan, yang kita punya di rumah masing-masing, yang telah dipecah-pecahkan, adalah tanda persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita semua mendapat bagian dari dalam roti yang satu itu. Kita pegang roti dengan tangan kanan kita. Apa yang kita buat pada pagi hari ini bukan sekadar peraturan, tradisi, atau kebiasaan, tapi inilah firman Tuhan. Karena malam itu waktu Tuhan Yesus siap sedia untuk menyerahkan hidupnya, ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan kepada kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Kita telah ambil, mari kita makan dengan syukur. Anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini menjadi peringatan, menjadi setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan tidak ada keselamatan dengan cara yang lain selain melalui salib Kristus, dan beritakan ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Kita telah siapkan, kita telah ambil, mari kita minum dengan syukur. Haleluya,
haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Maha Besar Bapa yang di surga. Kami telah mendengar firman Tuhan. Kami telah memperagakan melalui perjamuan. Biarlah Tuhan beri kami satu kemampuan untuk menghayati, menikmati persekutuan dengan Tuhan, persekutuan yang sesama, sedemikian rupa sehingga kami boleh menikmati kuasa kebangkitan boleh bekerja. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang ragu-ragu Tuhan mantapkan. Sehingga kami bukan saja menjadi orang-orang yang just talking, yang kehidupan keagamaan kami, kerohanian kami tidak sekadar kata-kata, tetapi hidup dengan kuasa Allah. Kami mau menjadi orang-orang yang tidak sekadar mengetahui firman Tuhan, tapi menghayati, menikmati kuasa Allah. Biarlah Tuhan juga yang meneguhkan setiap firman yang telah kami dengar, supaya kami semua yang mengimani firman Tuhan, yang mempunyai iman yang begitu dahsyat sekali, benar-benar menjadi orang-orang yang menghayati, menikmati kuasa dan kasih Kristus. Tuhan memberkati dimanapun kami berada. Tuhan memberkati dengan anugerah Tuhan yang selalu cukup, kasih yang tidak berkesudahan, kuasa karena persekutuan dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.